Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat belajar di rumah. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan belajar. Tema 5, pahlawanku. Subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Pembelajaran 1. Baiklah, untuk selanjutnya, mari kita membaca teks yang berjudul Sultan Hasanuddin. Nah, pastinya ada hal-hal yang ingin kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Ayo simak profil dari Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talu. Goa Talu terletak di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh bangsa Belanda, beliau dijuluki ayam jantan dari timur. Kenapa mendapat julukan ayam jantan dari timur? Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya yang gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Nah, anak-anak, tahukah kalian kalau Sultan Hasanuddin sangat khawatir dengan pertempuran ini? Kegelisahan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin harus berhadapan dengan Aru Palaka. Ia merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka la tenri tata to erum, sudah seperti saudara kandung sendiri. Tahukah kalian keinginan Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Beliau berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Baiklah anak, materi kali ini kita akan membahas sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, setelah kita membaca teks yang ada di buku, tentunya kalian ingin tahu bagaimana cara orang zaman dahulu berkomunikasi ketika perang. Yuk kita pahami terlebih dahulu sifat-sifat cahaya. Penggunaan cahaya sebagai alat berkomunikasi. Proses berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Arah berkas cahaya berkaitan dengan posisi cermin dan sumber cahaya. Berikut sifat-sifat cahaya. Ada 5. 1. Cahaya dapat dipantulkan. Contohnya,
ketika kita sedang bercermin. 2. Cahaya dapat dibiaskan. 3. Cahaya merambat lurus. 4. Cahaya dapat menembus benda bening. 5. Cahaya dapat diuraikan. Jadi, pada saat perang, orang-orang dahulu menggunakan cermin dengan memanfaatkan cahaya dengan kode-kode tertentu. Coba perhatikan gambar berikut. Silakan dipraktekkan. Selanjutnya, kita akan membahas materi pada KD 3.4, yaitu Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Selanjutnya, kita akan mengamati raja-raja pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Yuk, kita langsung saja mengamati Raja-Raja Islam Nusantara. Yang pertama, Sultan Hasanuddin. Kedua, Sultan Iskandar Muda. Kita ulas satu persatu ya. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan, 12 Januari 1631. Meninggal di Goa, Sulawesi Selatan, 12 Juni 1670. Pada umur 39 tahun. Adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Karena keberaniannya, ia dijuluki The Hans van den Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan dari timur. Ia dimakamkan di Katangka, Kabupaten Goa. Selanjutnya, Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Raja Goa ke-15, I Manuntungi Daeng Matola Karaeng Lakiung Sultan Muhammad Said. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa mulai tahun 1653 sampai 1669. Kerajaan Goa adalah merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Selanjutnya info tentang Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda berasal dari Bandar Aceh Darussalam, Kesultanan Aceh, 1590. Wafat di Bandar Aceh Darussalam, Kesultanan Aceh, 27 Desember 1636. Merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh, yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Demikian anak-anak kegiatan kita pada hari ini. Semangat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.